Tidak pernah ada dalam sejarah kekatolikan yang menganggap bahwa kalau ikut baginda Yesus berarti ikut segala hal, termasuk hal-hal yang fisik pada diri beliau. Gondrong, kita semua harus gondrong. Berjenggot, lalu berjenggot. Ya kalau yang nggak bisa ada jenggotnya gimana? Yang digambarkan dalam Alkitab bagaimana ritus pemakaman Sang Kristus adalah adat orang Yahudi. Buktinya ada di mana? Ya tadi itu, Yohanes 19 ayat 40. Liturgi kematian yang dilakukan oleh gereja Katolik punya 3 manfaat. Yang pertama, mendoakan jiwa. Yang kedua, menghormati tubuh. Yang ketiga, menghibur keluarga. Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita mau membahas mengenai kain kafan versus peti. Dari judulnya kira-kira terlihatlah. Pembicaraan kita bertolak dari satu pertanyaan, mengapa cara orang Kristen dimakamkan tidak sama dengan cara Yesus dimakamkan? Maksudnya adalah cara Kristen dewasa ini, boleh dikatakan begitu. Tapi juga beberapa puluh atau beberapa ratus tahun yang lampau, kurang lebih tata caranya ya kurang lebih sama. Nah, kenapa kok tidak sama dengan cara Yesus dimakamkan? Ini pertanyaan dasarnya. Sebenarnya jawabannya itu sangat gampang. Ya, nggak sama juga nggak apa-apa, karena itu tidak mempengaruhi iman kita. Simple jawabannya. Tidak sama, tidak menjadi soal, karena tidak mempengaruhi keselamatan kita, bukan sesuatu yang mendasar, bukan sesuatu yang fundamental dalam iman kita. Jawabannya simple. Tetapi saya mau mengajak untuk melihat lebih besar, dan juga mengupas lapisan-lapisan bawang, bertolak dari pertanyaan ini. Yang sungguh simpel jawabannya, namun untuk beberapa orang tidak simpel juga, karena ini bisa menggoyahkan iman juga. Ketika ditanya, Tuhanmu kan dimakamkan begitu, kok kamu nggak sama? Nah ini bisa-bisa juga membuat orang kebingungan ketika tidak memiliki dasar-dasar yang cukup. Maka saya mau memberikan kepada Anda dasar-dasar yang memadai, sekaligus memperluas pertanyaan ini, supaya kita memiliki perluasan horizon. Sebagaimana kalau Anda mengikuti Sadar Katkit sejak dari awal sampai pada episode yang ke-90 ini, saya selalu mengajak untuk memperluas horizon yang kita punya. Yang pertama kita mau lihat cara Yesus dimakamkan. Ya kurang lebih seperti yang ada dalam gambar yang Anda lihat ini ya. Dan ini semua bersumber dari keterangan yang dicantumkan di dalam Injil-Injil. Kita lihat keempat Injil seperti apa kesaksiannya mengenai pemakaman baginda Yesus, junjungan kita, Tuhan kita. Yuk kita lihat. Matius 27 ayat 59 sampai 60. Nah, sekarang kita lihat dulu Injil Markus. Saya urutkan saja. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Rupanya Injil Markus juga sama ya. Dikafani, kemudian kubur yang lebih jelas lagi digali dalam bukit batu. Jadi kira-kira itu bukit batu kemudian dilubangi supaya dapat dijadikan seperti ya gua seperti itu ya. Maka ditutup, dikatakan digulingkan sebuah batu. Apa kata Lukas? Ayo Win, Lukas 23 ayat 53. Apa kata Injil Yohanes pada Yohanes 19 ayat yang ke-40? Jadi semua Injil sepakat rupanya ya. Ya. Artinya Tuhan kita Yesus Kristus itu dimakamkan dengan cara ya dikafani dengan kain kafan, kemudian pada sebuah batu. Ini kan junjungan kita, Tuhan kita. Nah sekarang cara yang umum sekarang kita lakukan itu seperti apa? Ya ternyata dengan peti, malah dengan pakaian, berbeda ya ternyata ya. Caranya berbeda ya. Nah kemudian kita juga umumnya kan dikuburkan, dikebumikan dalam arti diuruk di tanah ya, seperti makam yang saya foto ini ya. Ini makam Keuskupan Bandung yang ada di daerah Banjaran yang namanya itu Astana Mawar Asih. Jadi Keuskupan Bandung itu punya kuburan di bagian selatan, di Pegunungan Selatan, di Bandung Selatan, bagus sekali kuburannya. Nah, kembali ke soal ini ya. Tuhan Yesus tadi kita sudah lihat seperti itu, cara orang Kristen kebanyakan kita yang Katolik seperti itu kok tidak sama. Nah, ini kan persoalan. Nah, kembali ke soal awal, mengapa cara orang Kristen dimakamkan tidak sama dengan cara baginda Yesus dimakamkan? Ini kan persoalan. Padahal bukan persoalan seperti saya sudah bilang di bagian depan. Karena pertanyaan ini muncul dari asumsi dan pola pikir yang meleset, yaitu bahwa menganggap ikut Yesus adalah ikut segala hal termasuk yang fisik. Apakah demikian kalau kita ikut Yesus, Kevin? Tidak sepenuhnya ya, Rama. Apakah berarti ikut
Ikut yang fisik. Yesus gondrong, kita gondrong gitu. Iya, Yesus senang makan ikan, kita senang makan ikan. Apakah seperti itu? Apakah lalu meniru potongan rambutnya kayak apa, pakaiannya kayak apa? Kan nggak seperti itu. Iya, Rama. Bahkan sebenarnya sejak awal mula adanya gereja di dunia ini yang diawali dari para rasul pun tidak pernah punya pemikiran maaf sebodoh itu. Maaf, sebodoh itu tidak pernah. Tidak pernah ada di dalam sejarah kekristenan. Tidak pernah ada dalam sejarah kekatolikan yang menganggap bahwa kalau ikut baginda Yesus berarti ikut segala hal, termasuk hal-hal yang fisik pada diri beliau. Gondrong, kita semua harus gondrong. Berjenggot, lalu berjenggot. Ya kalau yang nggak bisa ada jenggotnya gimana? Jadi sebenarnya di dalam sejarah sejak awal mula dalam kekristenan tidak pernah ada pandangan maaf sebodoh itu yang menganggap menirukan yang fisik dari baginda Yesus adalah sesuatu yang integral dalam iman. Tidak pernah ada. Artinya apa? Rasul-rasul yang awal yang hidupnya sangat sederhana pun tidak pernah berpikir seperti itu. Itu hebatnya loh. Jadi rupanya rasul-rasul yang orangnya sederhana, misalnya Rasul Petrus sebagai orang nelayan, Rasul Andreas sebagai orang nelayan, yang simpel-simpel hidupnya sehari-hari pun tidak pernah berpikir secemen itu. Dan saya merasa bangga dengan itu. Merasa bangga dalam arti rupanya leluhur-leluhur iman kita, sejak akar-akarnya, sejak landasannya, sejak awal mulanya gereja perdana tidak pernah punya pemikiran yang sungguh-sungguh nggak mutu. Nggak pernah. Gitu. Coba seandainya dulu para rasul itu salah memahami, kemudian mereka mewajibkan gondrong, mewajibkan brewok, mewajibkan misalnya ini itu yang bersifat fisik. Kan kita ini kan kacau sekarang. Nah itu ya. Nah ini kalau kita menilai dari awal ternyata begitu. Maka sebenarnya pemikiran, asumsi, pola pikir yang seperti ini salah di dalam kekristenan. Tidak pernah punya tempat sejak dari awal. Kenapa salah? Saya mau memberikan 3 contoh yang menyanggah pola pikir asumsi yang meleset itu, yaitu 3 contoh yang saya dapatkan dari para rasul sendiri. Para rasul sudah punya 3 contoh yang menyangkal bahwa ikut Yesus harus termasuk yang fisik. Yuk kita lihat contoh yang 3 itu apa. Yang pertama sunat, yang kedua hukum Musa, yang ketiga Alkitab Perjanjian Baru yang ditulis oleh para rasul dan atau murid-murid rasul. Yuk kita lihat yang pertama, mengenai sunat. Jadi baginda Yesus sunat, tetapi orang-orang Kristen non-Yahudi tidak sunat. Terutama kalau kita lihat di dalam Alkitab sendiri, referensinya kalau Anda mau lihat, yaitu Kisah Rasul 15 ayat 1-29. Artinya apa? Sejak awal, para rasul tidak pernah menganggap kesesuaian soal fisik ini sesuatu yang masalah. Tidak pernah menjadi masalah. Anda nanti baca saja Kisah Rasul itu yang sudah ditunjuk. Nomor 2, hukum Musa. Hukum Musa kan itu hukum Taurat dan rangkaian-rangkaian yang diturunkan dari kitab-kitab Taurat yang ada 600 sekian hukum itu. Dan ternyata kalau kita melihat dalam nas yang sama dalam Kisah Para Rasul itu juga tidak harus menjalankan. Salah satu contohnya, Yesus tidak makan babi. Tapi orang Kristen non-Yahudi kan makan babi. Kevin makan babi apa enggak? Makan, Rama, puji Tuhan. Puji Tuhan, kok pakai puji Tuhan ya? Enak soalnya, Rama. Enak ya. Baginda Yesus tidak makan babi loh, Bin. Iya. Kenapa kamu makan? Karena kamu kan Kristen non-Yahudi kan? Betul. Nah itu dia. Jadi sebenarnya kalau kita membuka referensinya juga ada di situ. Kisah 15 ayat 1-29. Ada beberapa hal yang sifatnya fisik yang kemudian tidak lagi dijalankan. Dan bagian ini saya sudah membahas. Nanti kalau Anda mau klik di channel YouTube Katkit ada di situ. Yesus tidak makan babi. Ya, Katkit Yesus tidak makan babi muncul langsung. Anda penjelasan yang panjang lebarnya sudah ada di sana. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga adalah Alkitab Perjanjian Baru sendiri. Aku mau tanya padamu. Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa apa, Bin? Bahasa Yunani, Rama. Bahasa Yunani. Sedangkan pada saat junjungan kita, Tuhan Yesus berbicara dengan para rasul, berbicara ketika mengajar orang, berbicara dengan mamanya Bunda Maria, menggunakan bahasa apa, Kevin? Aram. Sama atau berbeda Aram dan Yunani? Berbeda, Rama. Nah, lihat. Yesus berbahasa Aram, tetapi Kristen non-Yahudi berbahasa Yunani. Bahkan kalimat-kalimat atau kata-kata junjungan kita Yesus Kristus dituliskan di dalam bahasa Yunani.
Dulu ngomongnya bahasa Aram pada saat mengajar, tetapi sekarang tertulisnya bahasa aslinya Yunani. Ini kan sesuatu yang berbeda, kan? Berarti secara fisik sama atau berbeda, Bin? Secara fisik berbeda, Rama. Berbeda, berbeda. Dan ternyata para rasul tidak menganggap itu sesuatu yang masalah. Harusnya kalau itu sesuatu yang masalah, kira-kira menurut kita imajinasi sajalah ya, spekulasi gitu. Seandainya para rasul menganggap perbedaan yang sifatnya fisik itu masalah, mereka akan menulis Alkitab dalam bahasa apa? Bahasa Aram tentunya. Bahasa Aram. Tapi siapa yang ngerti bahasa Aram? Orang Antioquia ngerti bahasa Aram apa tidak? Enggak, Rama. Orang Filipi ngerti bahasa Aram? Enggak. Yang ngerti Orang cuma Paulus. Tesalonika? Orang Roma? Enggak. Tidak ada yang ngerti. Jadi artinya dari 3 contoh ini kita sudah lihat. Contohnya sudah pernah kita bahas juga dalam Saudara Katkit ya. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ini satu contoh kecil padahal seluruh perjanjian baru sebenarnya ya. Doa Bapa kami itu pada waktu diajarkan diucapkan dalam bahasa apa ya, Bin? Bahasa Aram dong. Ya tentulah bahasa Aram. Ya. Tapi tersimpan bagi kita sekarang dalam bahasa apa? Yunani. Tulisan Yunani. Ya. Jadi berbeda secara fisik ya. Itu dia 3 contoh, yaitu sunat, hukum Musa, Alkitab Perjanjian Baru. Mengikuti Yesus bukan berarti mengikuti semua secara fisik, persis sampai titik komanya boleh dikatakan. Berarti para rasul sudah punya kesadaran yang begitu tinggi. Maka tidak punya masalah dengan perbedaan fisik seperti itu. Jadi mengapa orang Kristen dimakamkan tidak sama dengan Yesus dimakamkan? Emangnya kenapa? Tidak ada masalah. Karena itu hanya soal perbedaan-perbedaan yang sifatnya fisik saja. Tidak menyangkut inti apa yang pokok di dalam iman Kristen itu sendiri. Ini mengembangkan pola pikir. Jadi sebenarnya dari soal pemakaman, itu saya mengajak untuk melihat yang lebih luas. Bagaimana Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani. Padahal baginda Tuhan kita ngomong dalam bahasa Aram. Ini horizonnya menjadi lebih luas lagi. Kenapa kok seperti itu? Karena Tuhan kita Yesus Kristus terikat dalam konteks. Konteks yang dimaksud adalah tentulah konteks ruang lingkup di mana beliau hidup 2000 tahun yang lalu. Yesus Kristus sebagai manusia itu beretnis Yahudi dan beragama Yahudi. Dan kalau kita melihat kembali ke Yohanes 19 ayat 40, kita cermati bagaimana pemakaman baginda Yesus, kita akan sedikit mendapatkan titik terang. Yuk kita baca. Silakan melihat bagian yang saya cetak warna kuning. Mereka mengambil jenazah Yesus dan seterusnya menurut adat orang Yahudi. Saya besarkan nih, menurut adat orang Yahudi. Berarti apa yang dilakukan kepada baginda Yesus yang wafat kemudian dimakamkan itu menurut apa? Adat orang Yahudi. Berarti ini cara yang seperti ini adalah ini adat. Ini tata cara bagaimana orang Yahudi sebagai suatu budaya tertentu, sebagai kultur tertentu, itu ya merawat jenazah, kemudian cara mereka mengebumikan atau memakamkan jenazah. Jadi simpelnya adalah yang digambarkan dalam Alkitab bagaimana ritus pemakaman Sang Kristus adalah adat orang Yahudi. Buktinya ada di mana? Ya tadi itu Yohanes 19 ayat 40. Berarti itu tidak ada hubungannya dengan kita sebagai orang Jawa, sebagai orang Sunda, sebagai orang Tionghoa, sebagai orang Batak, sebagai orang Flores, dan lain sebagainya. Di Indonesia ini yang masing-masing memiliki adat sendiri-sendiri. Adat berarti kebudayaan. Kebudayaan berarti ada konteks kultural. Karena baginda Yesus orang Yahudi, maka menguburkannya menurut adat Yahudi. Dan konteks kultural itu pun ada konteks ruang dan waktu. Ruang itu maksudnya tempat di mana beliau hidup, dalam hal ini tanah Israel, wilayah Palestina pada wilayah itu. Kemudian konteks waktu berarti kan 2000 tahun yang lalu. Artinya yang disebutkan dalam Alkitab itu punya ikatan tempat tertentu dan waktu tertentu. Waktunya adalah 2000-an tahun yang lalu, tempatnya adalah tanah Israel. Jadi ada konteks ruang dan waktu. Ada konteks kultural. Karena itu menyangkut adat. Dan kalau kita melihat konteks ruang dan waktu, hal yang biasa bahwa ada perubahan.
Kalau kita melihat apakah orang Yahudi punya tata cara yang berubah, ada perubahan juga dan tidak selalu sama. Buktinya apa, Rama? Kita lihat buktinya dalam Kejadian 23, dan kalau kita perbandingkan dengan 1 Samuel 31 itu sudah berbeda. Ini sama-sama menceritakan mengenai orang Yahudi atau sekurang-kurangnya yang terkait dengan orang Yahudi. Karena yang dalam Kejadian 23 itu yang diceritakan adalah Abraham dan Sarah. Cara Abraham memakamkan atau menguburkan Sarah istrinya, itu kira-kira berarti mirip dengan cara orang-orang memakamkan Tuhan Yesus ya, Vin ya. Jadi di dalam gua, jadi masuk bukit batu yang dikeruk sehingga ada seperti gua. Tapi kalau ini di dalam gua yang mungkin memang alami di situ. Kemudian kalau kita lihat dalam 1 Samuel 31 berbeda. Adat Yahudi di dalam penguburan jenazah itu tidak seragam. Bahkan sampai hari ini pun juga tidak seragam. Contoh ada kelompok Yahudi tertentu yang menguburkan di kafan langsung di tanah. Ada yang di bukit batu. Ada juga yang menggunakan kubur batu dalam arti seperti peti tapi dari batu. Ada yang petinya dari kayu, ada yang petinya dari kayu tapi bagian bawahnya dibolongi supaya cepat hancur. Jadi sebenarnya orang Yahudi pun tidak punya keseragaman di dalam cara menguburkan jenazah. Tergantung zamannya, tergantung waktunya. Memang ada ajaran yang umum bagi orang Yahudi bahwa jenazah segera supaya dapat bersatu dengan tanah. Tetapi kalau kita lihat, bahkan penguburan baginda Yesus pun itu tidak menyatu dengan tanah. Kita lihat, kita ulangi kutipan Markus 15 ayat 46 tadi. Ya artinya kesimpulannya adalah adat Yahudi dalam hal penguburan jenazah pun tidak seragam. Karena itu menyangkut adat yang terikat waktu yang bisa berubah dengan perkembangan zaman, perkembangan pemahaman, ataupun apa saja yang terkait dengan ritus kematian. Itu saudara-saudari. Jadi kalau kita lihat dalam spektrum yang lebih luas, maka kita bisa melihat bahwa baginda Yesus dimakamkan menurut adat tertentu. Maka kalau kita sekarang di Indonesia dimakamkan dengan adat tertentu, tata cara tertentu, lalu juga tidak menjadi masalah kan? Umumnya memang sekarang tata cara menguburkan kita orang Katolik ini cukup banyak dipengaruhi oleh adat orang Barat sebenarnya. Ya mungkin karena memang yang dulu menjadi misionaris, ya orang-orang Barat, ya orang-orang Belanda, orang-orang Jerman, termasuk orang-orang Kristen yang non-Katolik dalam hal ini Protestan ya. Kira-kira kan mirip ya, pakai jas, ya jas kan kebudayaan Barat. Ya di Jawa itu pakai blangkon, tapi ya prinsipnya sama dikasih pakaian. Itu kemungkinan dari pengaruh bangsa Barat. Ada peti. Peti itu sendiri kan juga tidak khas Indonesia. Yang khas Indonesia sebenarnya keranda. Artinya orang Indonesia zaman kuno tidak menguburkan mayat atau jenazah dengan peti, tapi badannya saja. Dan peti itu keranda yang dipakai berkali-kali. Kalau kita pergi kampung-kampung masih ada. Di kompleks pekuburan di bagian depan pasti akan disimpan keranda di sini. Dan keranda itu tanda petik seperti peti yang dipakai berulang-ulang. Dan sebenarnya kalau kita melihat sejarah di Eropa pun dulunya demikian. Karena dulu kan peti mahal, tidak tersedia bahan, masyarakatnya miskin, maka peti itu satu dipakai berulang-ulang. Nah, kebiasaan menguburkan peti yang personal itu kan juga kebudayaan yang belum terlalu lama sebenarnya, baru-baru ini ya. Baru-baru ini ya mungkin baru beberapa ratus tahun belakangan ini. Ya ketika revolusi industri, kemudian tersedia bahan, lalu tingkat ekonomi orang meningkat sehingga bisa membeli peti. Zaman dulu tuh enggak peti satu-satu. Kalau kita lihat sejarah Eropa pun enggak seperti itu. Nah, ini perkembangan baru. Jadi peti disimpan di gereja atau di tempat funeral home gitu, di tempat yang untuk urusan kematian. Nanti kalau ada yang mati dimasukin peti. Nanti sampai di makam ya dikeluarkan jenazahnya, kemudian dimakamkan, petinya dibawa lagi, dibersihkan, nanti dipakai yang mati berikutnya. Jadi tata cara itu pun mengalami perubahan-perubahan yang seiring zaman dan lain sebagainya. Jadi apa yang paling penting kalau dengan demikian? Prinsip dasarnya yang paling penting. Bukan pernak-pernik fisiknya itu yang paling penting. Yuk kita pelajari yuk. Sekarang apa prinsip dasarnya mengenai ritus kematian, mengenai penguburan jenazah menurut Gereja Katolik. Kalau kita melihat
apa yang diajarkan gereja Katolik, magisterium gereja mengajarkan bagi kita, yang paling penting itu sesungguhnya apa sih? Penghormatan akan tubuh orang yang meninggal. Dalam hal ini penghormatan kepada jenazah. Korpus orang yang meninggal itu yang paling inti dari segalanya. Apapun jenisnya, apapun bentuknya, apapun ritualnya, apapun tata caranya, adatnya apapun, yang penting kalau itu penghormatan akan tubuh orang yang meninggal, maka itu sesuai dengan iman Katolik. Jadi ini prinsip dasar. Maka apapun adatnya tidak ada soal kalau kita tahu prinsip dasar. Nah, prinsip dasar ini dari mana gereja mengajarkan itu? Dan tertulis di mana? Ada sebenarnya. Yaitu di dalam KHK. KHK itu Kitab Hukum Kanonik, atau dalam bahasa Latinnya itu CIC, Codex Juris Canonici. Ini berbeda dengan KGK ya, meskipun dalam bahasa Indonesia lalu menjadi mirip ya. KGK, kalau KGK itu Katekismus Gereja Katolik, kalau KHK Kitab Hukum Kanonik, yaitu dalam kanon 1176. Kan itu kanon ya. Kita lihat yang pertama, pemakaman gerejawi, itu pertama memohon bantuan spiritual. Jadi mendoakan jiwanya, yaitu rohnya atau spiritnya. Berarti di situ bantuan spiritual. Yang kedua menghormati tubuh. Nah disinilah disebutkan. Yang penting itu menghormati tubuh. Nomor 3, memberikan penghiburan. Bertolak dari kanon ini, paragraf ini, saya mau sedikit menyimpang untuk memberikan keterangan sesungguhnya liturgi kematian yang dilakukan oleh gereja Katolik punya 3 manfaat. Ini mungkin jarang dibahas ya. Kalau kita liturgi kematian dulu, entah itu mendoakan orang yang meninggal dengan rosario, doa arwah, atau vesper arwah, ataupun misa requiem, itu sebenarnya 3 manfaat atau 3 hal yang ada di sana. Yang pertama, mendoakan jiwa. Yang kedua, menghormati tubuh. Yang ketiga, menghibur keluarga. Di sini saya juga mau memberi komentar terhadap beberapa salah kaprah yang sering dialami juga. Ini terutama kalau Katolik dan Protestan. Kalau Protestan itu kan menghibur keluarga. Kalau Katolik mendoakan yang mati. Sering ada pembedaan seperti itu. Lalu sering tersebar juga di tengah umat itu bedanya di situ dengan yakin. Kalau Katolik itu mendoakan jiwa yang mati, mendoakan rohnya, arwahnya. Kalau Protestan itu kan menghibur keluarga. Apakah berarti orang Katolik nggak menghibur keluarga? Ya, menghibur juga. Ini lihat baik-baik. Ada 3 manfaat atau 3 hal, 3 kegunaan. Yang pertama dan yang kedua diarahkan untuk yang meninggal. Yang ketiga diarahkan untuk yang ditinggal. Artinya keluarga yang bersedih itu. Jadi 3 hal ini langsung terjadi di dalam setiap liturgi kematian menurut gereja Katolik. Mendoakan jiwanya terjadi, menghormati tubuhnya terjadi, menghibur keluarganya pun juga terjadi. Bukan hanya mendoakan jiwa. Nah, ini juga mungkin info baru untuk Anda ya. 3 hal yang langsung terjadi dalam setiap liturgi kematian menurut gereja Katolik. Lalu bagian yang ketiga, ada keterangan mengenai apa yang harus dilakukan dalam hal penguburan. Yang pertama, yang saya garis warna kuning, menguburkan jenazah. Gereja dengan sangat, perhatikan, gereja dengan sangat, ngapain? Menganjurkan. Agar kebiasaan saleh untuk menguburkan jenazah dipertahankan. Maksudnya adalah menguburkan di tanah, supaya dari debu tanah menjadi debu tanah kembali. Memang ada ayat Alkitabnya seperti itu. Jadi ini anjuran dengan sangat. Maka kalau seorang Katolik meninggal dunia, yang paling pas, bagaimana? Dikuburkan, dikebumikan, dimakamkan dengan cara ditimbun di tanah. Nah itu. Maka dikatakan gereja menganjurkan dengan sangat. Itu menduduki peringkat pertama. Namun, ada kata namun selanjutnya dikatakan gereja tidak melarang kremasi. Tapi ini grade-nya kedua loh. Jadi kremasi di dalam pandangan gereja Katolik bukan dilarang, tetapi tidak didorong. Nah, itu mungkin bahasan yang lebih tepat. Tidak dilarang, tapi tidak didorong. Karena yang didorong yang mana? Yang menguburkan jenazah. Namun kalau kremasi boleh apa enggak? Boleh, karena tidak dilarang. Kecuali, nah ada kecualinya. Kremasi menjadi terlarang kalau
dipilih demi alasan yang bertentangan dengan ajaran Kristiani. Sebenarnya ini ada penjelasannya, namun nanti tema yang lain ya, supaya kita masih bisa bertanya jawab mengenai ini. Tema yang lain adalah tema tentang kremasi. Bukan hanya soal aturannya, kalau aturannya sudah jelas, saya juga sudah memuat di channel YouTube Kat Kita. Tapi nanti lebih akan landasan-landasan kenapa kremasi tidak dilarang, termasuk pertimbangan-pertimbangan teologis, pertimbangan-pertimbangan Alkitabiah juga. Penutupnya 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Inilah alasan kenapa Gereja Katolik menghormati tubuh, karena tubuh bait Roh Kudus dan tubuh bukan milik kita sendiri. Terakhir, ringkasnya, apapun adatnya tidak ada soal sejauh penghormatan kepada tubuh yang adalah bait Roh Kudus tetap terpenuhi dalam adat itu. Sebaliknya, kalau suatu adat atau tata cara tidak menghormati tubuh orang yang meninggal, maka tentulah adat atau tata cara itu tidak dapat dipertahankan. Itu prinsip dasarnya dalam soal pemakaman, penguburan, atau liturgi, atau ritus, atau adat kematian menurut Gereja Katolik. Demikian, Shalom Alaikum.